Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gray Adi Nugrarsati dengan NIM B1A1231115. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi terkait prinsip-prinsip WTO, World Trade Organization. Berikut materinya. Dalam menegakkan keadilan perdagangan internasional dan pengoperasian organisasi, WTO memiliki prinsip-prinsip utama dalam menjaga pengaturan perdagangan internasional, dan terdapat pula pengecualian dari prinsip-prinsip ini apabila negara anggota dapat menjelaskan alasan dari pengecualian tidak melakukan prinsip ini. Adapun prinsip-prinsip WTO serta pengecualiannya antara lain yang pertama, yakni Most Favored Nation (MFN) atau non-diskriminasi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai prinsip perlakuan sama. Adalah prinsip dasar dalam WTO yang menyatakan bahwa jika suatu negara anggota memberikan keistimewaan perdagangan kepada satu negara, maka keistimewaan tersebut juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO lainnya. Adapun tujuan prinsip ini yakni untuk menghindari diskriminasi antar negara anggota dalam perdagangan internasional. Dasar hukum dari prinsip Most Favored Nation ini terdapat pada pasal 1 GATT 1947. Adapun pengecualian atau alasan suatu negara anggota tidak dapat melakukan prinsip ini, yang pertama yakni Perjanjian Perdagangan Regional atau FTA, Free Trade Agreement. Negara bisa saja memberikan tarif preferensial kepada sesama anggota perjanjian seperti ASEAN, EU, Europe Union atau NAFTA tanpa harus memperlakukan tarif itu kepada seluruh anggota WTO. Yang kedua, preferensi khusus untuk negara berkembang. Misalnya melalui skema Generalized System of Preference atau GSP, negara maju seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa bisa memberikan tarif rendah untuk negara berkembang tertentu tanpa memperlakukannya ke semua negara WTO. Yang ketiga, langkah perlindungan nasional. Jika ada ancaman terhadap keamanan nasional, negara bisa mengecualikan prinsip MFN ini. Misalnya dalam embargo perdagangan. Prinsip yang kedua yakni National Treatment. National Treatment adalah prinsip WTO yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk asing yang telah masuk ke pasar domestik seperti halnya produk lokal. Kalau begitu apa bedanya MFN dengan National Treatment? Bedanya MFN dengan National Treatment, kalau MFN berlakunya di saat suatu barang dari negara lain belum masuk ke pasar negara kita. Contohnya kita harus menerapkan tarif yang sama untuk semua barang dari negara lain yang ingin masuk ke negara kita. Sedangkan National Treatment berlaku setelah suatu produk atau barang dari negara lain tersebut masuk ke negara kita. Contohnya setelah barang atau produk dari negara lain masuk ke negara kita harus memberikan perlindungan terhadap barang tersebut selayaknya barang yang diproduksi di negara kita sendiri. Adapun tujuan dari prinsip National Treatment ini, yang pertama yakni mencegah proteksionisme terselubung setelah barang impor masuk ke pasar domestik. Yang kedua, menjamin persaingan yang adil antara produk domestik dan impor. Dan yang ketiga, menumbuhkan iklim perdagangan yang transparan dan dapat diprediksi. Dasar hukum dari prinsip National Treatment ini terdapat pada pasal 3 GATT 1947. Adapun pengecualian dari prinsip National Treatment ini yang dapat dilakukan negara anggota, yang pertama, adanya alasan kesehatan dan keselamatan. Negara boleh membedakan perlakuan terhadap produk asing jika tujuannya adalah yang pertama, melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan yang ada di negara tersebut. Yang kedua, mengendalikan penyakit atau risiko kontaminasi. Dan yang ketiga, pencegah masuknya organisme berbahaya untuk negara tersebut. Tetapi, pembatasan ini harus didasarkan pada bukti ilmiah, tidak diskriminatif secara sewenang-wenang, dan tentu proporsional. Pengecualian yang kedua yakni kepentingan umum dan moralitas publik. Negara dapat membuat aturan yang membatasi produk asing jika terkait dengan nilai-nilai moral masyarakat, ketertiban umum, dan kebudayaan nasionalnya. Yang ketiga, keamanan nasional. Negara dapat mengabaikan prinsip National Treatment jika langkah tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional terkait dengan bahan nuklir, militer, dan juga senjata, dan pula dalam situasi darurat internasional. Yang keempat, preferensi untuk negara berkembang. Lagi-lagi, negara berkembang dan kurang berkembang dapat diberi perlakuan preferensial oleh negara maju. Misalnya penghapusan tarif atau pelonggaran persyaratan teknis tanpa kewajiban memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Dan yang kelima, pengecualian berdasarkan perjanjian khusus, Free Trade Agreement dan Customs Union. Jika suatu negara menjadi bagian dari perjanjian perdagangan regional atau kawasan bea bersama,
maka negara tersebut dapat memberikan perlakuan yang lebih baik kepada sesama anggota perjanjian tanpa harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Yang ketiga yakni prinsip dispute settlement atau penyelesaian sengketa. Prinsip ini merupakan mekanisme resmi di bawah WTO untuk menyelesaikan perselisihan antar negara anggota terkait pelanggaran perjanjian perdagangan multilateral seperti GATT, GATS, dan TRIPS. Adapun sengketa pada lingkup perdagangan internasional ini biasanya terjadi jika suatu negara merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan negara lainnya, atau suatu negara melanggar komitmen WTO seperti mengenakan tarif melebihi batas atau membatasi impor secara tidak sah. Adapun dasar hukum dari dispute settlement ini dapat ditemukan pada Dispute Settlement Understanding atau DSU. Pengecualian atau alasan negara anggota tidak dapat melaksanakan penyelesaian sengketa ini yang pertama, masalah keamanan nasional. Lagi-lagi, keamanan nasional merupakan salah satu alasan mengapa negara anggota tidak dapat melaksanakan suatu prinsip dari WTO. Pada pasal 21 GATT memperbolehkan negara untuk tidak mematuhi aturan WTO jika menyangkut keamanan nasional. Yang kedua, penyelesaian secara damai atau konsultasi bilateral. Negara boleh menyelesaikan sengketa di luar sistem WTO, melainkan mereka ingin menyelesaikannya melalui konsultasi langsung atau arbitrase bilateral. Yang keempat, transparency principle atau prinsip transparansi. Prinsip transparansi dalam WTO adalah kewajiban bagi setiap negara anggota untuk yang pertama, mengumumkan secara terbuka semua kebijakan, peraturan, dan prosedur perdagangan yang berlaku. Yang kedua, memberitahukan perubahan kebijakan perdagangan kepada WTO dan negara-negara anggota lainnya. Yang ketiga, menyediakan akses informasi yang memadai agar pelaku perdagangan internasional tahu aturan yang berlaku pada negara tersebut. Adapun tujuan prinsip ini yakni menciptakan kepastian hukum, kepercayaan, dan keadilan dalam perdagangan internasional. Dasar hukum dari Transparency Principle ini dapat ditemukan pada pasal 10 GATT 1947. Adapun pengecualian bagi negara anggota WTO untuk tidak melakukan prinsip transparansi ini yang pertama, kerahasiaan negara. Negara boleh tidak mempublikasikan informasi tersebut jika yang pertama menyangkut keamanan nasional. Yang kedua, berkaitan dengan rahasia dagang atau kepentingan komersial perusahaan negara tersebut. Yang ketiga, bisa merugikan posisi strategis negara itu sendiri. Yang kedua, keadaan darurat atau krisis. Dalam situasi darurat seperti pandemi, perang, ataupun krisis pangan, negara dapat mengambil kebijakan perdagangan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, tetap harus melaporkannya sesegera mungkin setelah dari keadaan darurat atau krisis negara tersebut. Yang kelima yakni Principle of Gradual Trade Liberalization atau prinsip liberalisasi secara bertahap. Prinsip ini merupakan komitmen negara-negara anggota WTO untuk mengurangi hambatan perdagangan secara perlahan-lahan, bertahap, dan berkelanjutan, bukan secara drastis. Adapun tujuan dari prinsip ini yang pertama yakni menghindari gejolak ekonomi akibat liberalisasi mendadak. Yang kedua, memberikan waktu penyesuaian bagi industri dalam negeri. Yang ketiga, mengurangi resistensi politik dan sosial terhadap perdagangan bebas. Dan yang keempat, menjamin bahwa liberalisasi berjalan adil dan inklusif terutama bagi negara berkembang dan terbelakang atau kurang berkembang. Dasar hukum dari prinsip liberalisasi secara bertahap ini dapat ditemukan pada Perambulan WTO Agreement GATT pasal 28 dan Doha Development Agenda atau DDA. Pengecualian bagi negara anggota untuk tidak melakukan prinsip ini, yang pertama, langkah perlindungan. Jika liberalisasi menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri, negara boleh menghentikan sementara untuk menunda liberalisasi tersebut. Yang kedua, fleksibilitas untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Perlakuan spesial selalu diberikan kepada negara berkembang. Negara berkembang dan negara kurang berkembang diberi yang pertama waktu lebih lama untuk melaksanakan liberalisasi. Yang kedua, tingkat komitmen yang lebih ringan. Adapun pengecualian yang ketiga yakni keamanan nasional ataupun krisis ekonomi. Lagi-lagi, alasan untuk tidak melakukannya suatu prinsip WTO yakni keamanan nasional dari negara tersebut. Dalam kondisi darurat seperti krisis keuangan atau ancaman keamanan nasional, negara boleh menunda atau menghentikan proses liberalisasi perdagangan. Prinsip yang terakhir, yang keenam, yakni prinsip pelindungan melalui tarif. Jika suatu negara ingin melindungi industri domestiknya, maka harus menggunakan tarif atau biaya masuk, bukan pembatasan kuantitatif seperti kuota, larangan impor, atau lisensi terbatas.
Adapun tujuan dari prinsip perlindungan melalui tarif ini yang pertama meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kebijakan perdagangan. Yang kedua memberikan persaingan yang lebih adil bagi negara-negara pengekspor. Dan yang ketiga membatasi potensi diskriminasi dan proteksionisme tersembunyi. Dasar hukum dari prinsip perlindungan melalui tarif ditemukan pada pasal 11 GATT 1947 dan juga pasal 2 dan 28 GATT 1947. Adapun pengecualian bagi negara anggota WTO untuk tidak melakukan prinsip perlindungan melalui tarif ini yang pertama, untuk melindungi ketahanan pangan atau pertanian domestik negara tersebut, negara boleh menerapkan pembatasan kuantitatif sementara untuk melindungi ketersediaan pangan dalam negeri atau menanggulangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan strategis. Pengecualian yang kedua yakni tindakan pembalasan atau retaliasi. Jika suatu negara melanggar ketentuan WTO, negara yang dirugikan dapat membalas dengan mengenakan pembatasan perdagangan secara sementara. Pengecualian yang ketiga yakni konservasi sumber daya alam atau perlindungan lingkungan. Negara boleh membatasi kuantitas ekspor atau impor untuk melindungi spesies langka, hutan, atau mineral dalam negara tersebut, dan juga mencegah eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Dan pengecualian yang keempat, lagi-lagi keamanan nasional. Jika menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, negara anggota WTO boleh memperlakukan pembatasan kuantitatif. Jadi kesimpulannya, adapun prinsip-prinsip yang diberlakukan WTO kepada negara anggotanya ini tentu harus dilakukan di luar pengecualiannya tadi agar terciptanya ketertiban dan perlindungan terhadap mekanisme perdagangan internasional. Sekian penjelasan dan juga pembahasan terkait prinsip-prinsip World Trade Organization dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.